Oke, welcome back to this YouTube channel. Hari ini kita akan belajar tentang geometri, khususnya tentang kekongruenan atau congruent. Oke, langsung saja kita mulai. Apa sih itu kongruen? Jadi dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi ukurannya harus sama, bentuknya juga harus sama. Nah, untuk menentukan apakah ukuran dan bentuknya sama, kita bisa melihat dari sudut dan sisi. Nah, jika sudut yang bersesuaian bernilai sama dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang, maka bisa dikatakan kedua bangun datar tersebut kongruen. Misalnya, segitiga ABC ini memiliki sudut yang sama dengan segitiga DEF. Kita lihat di sini, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Kemudian sisi AB sama dengan sisi DE, sisi B ke C sama dengan sisi E ke F, dan sisi A ke C sama dengan sisi D ke F. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Sehingga bisa disimpulkan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, berbeda dengan kesebangunan yang menggunakan simbol seperti ini. Kalau kongruen, dia simbolnya 3 garis yang mendatar. Oke, yang paling di atas agak melengkung. Jadi simbolnya seperti ini ya, untuk menyatakan kekongruenan dua buah bidang datar. Oke, it's clear ya untuk definisinya. Nah, sekarang kita pindah ke bagian berikutnya, yaitu kekongruenan segitiga. Jadi ada 4 cara untuk menentukan apakah segitiga tersebut kongruen atau tidak. The first one, cara yang pertama adalah melihat sisi sudut sisi, atau dalam bahasa Inggris side angle side, yang kemudian bisa disingkat SAS. Sisi angle side. Oke. Jadi jika sisi yang bersesuaian, misalnya ini sisi AB sama dengan sisi DE, kemudian sisi BC sama dengan sisi EF, kemudian sudut B sama dengan sudut E, maka bisa dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Kenapa? Coba bayangkan misalnya ya, segitiga panjang sisi AB kan sama dengan DE ya, kemudian BC sama dengan EF. Oke, sudut B sama dengan sudut E. Oke, nah sekarang kita mau buktikan apakah AC sama dengan DF. Oke. Nah, kalau panjang AB dan BC itu sama dengan DE dan EF, otomatis ketika panjang C berubah, AC berubah, jadi garis ini panjangnya berubah, otomatis itu akan berpengaruh terhadap sudut B. Nah, misalnya ini, kalau misalnya ini bertambah panjang, ya bertambah panjang, maka ini akan lebih terbuka lebar. Otomatis sudutnya tidak akan sama lagi dengan E. Begitupun sebaliknya, kalau bertambah pendek, misalnya hanya sampai sini, berarti ini akan turun ke sini, sehingga sudutnya akan semakin kecil dan sudutnya akan berbeda dengan sudut E. Oke, sehingga panjang AC itu harus sama dengan panjang DF. Dengan demikian, ketiga sisinya sama, salah satu sudutnya sama,
otomatis sudut yang lain juga pasti sama. Oke. Jadi itulah mengapa kedua segitiga yang memiliki sudut sisi yang sama itu pasti kongruen. Oke, next kita pindah ke bagian berikut. Syarat berikutnya yaitu sisi. Jadi ada 3 sisi yang sama atau side. Bisa disingkat S. Oke. Jika ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, misalkan sini AB sama dengan EF, oke, kemudian BC sama dengan FG, dan AC sama dengan EG. Oke, jadi ini sama panjangnya dengan yang ini, yang garis 2 ini sama panjangnya dengan ini yang garis 2, ini yang garis 3 juga sama panjangnya yang garis 3. Oke. Kalau panjang sisi-sisinya sama, otomatis sudutnya juga pasti akan sama. Ini sudutnya sama. Jadi sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut sudut C sama dengan sudut G. Dengan demikian, segitiga dapat disimpulkan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EFG. Oke. Nah, ini cara pembuktian yang kedua. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu dengan melihat sudut sisi atau angle side AS. Jadi ada 2 sudut yang sama dan 1 sisi yang sama. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Misalkan di sini diketahui sudut C sama dengan sudut F. Kemudian sudut A sama dengan sudut D. Dan panjang BC sama dengan EF. Oke. Nah, karena dalam segitiga 180 derajat jumlahnya, jadi kalau 2 sudut yang lain sama, maka sudut yang ketiga itu juga pasti sama. Ini pasti sama. Ini 2 garis, ini saya pakai 3 garis. Jadi otomatis sudut B pasti sama dengan sudut E. Oke. Nah, kalau ketiga sudut sama, secara otomatis juga pasti sisi-sisi yang bersesuaian itu juga pasti sama. Ya, karena satu sisinya itu sudah sama. Kalau salah satunya beda panjangnya, maka akan mengubah jumlah sudut, mengubah sudutnya, apakah bertambah sudutnya atau bertambah kecil. Jadi bisa disimpulkan sudut ABC itu sama dengan sudut kongruen dengan sudut segitiga DEF. Oke. Nah, ini cara yang ketiga untuk pembuktian. Nah, cara yang terakhir atau cara yang keempat adalah sudut siku-siku, sisi miring, dan satu sisi, atau right angle, hypotenuse, and side, atau RHS. Oke, mari kita lihat contohnya. Ini ada sudut siku-siku. Oke, jadi ini biasa digunakan untuk pembuktian segitiga siku-siku. Ini juga segitiga siku-siku. Oke, pasti sudutnya sama ya. Kemudian sisi miringnya atau hypotenusnya sama. Jadi sudut B sama dengan sudut E. Kemudian AC sama dengan DF. Oke. Kemudian BC sama dengan EF. Jadi yang ini sama panjangnya yang ini. Maka otomatis sisi yang tinggi ini juga pasti akan sama.
ya. Kalau ini tidak sama, misalnya AB lebih panjang ke sini, maka ini juga berpengaruh ke sisi miringnya, pasti akan lebih panjang, sehingga akan berbeda panjangnya dengan yang DF. Oke, jadi ini pasti harus sama panjangnya. Nah, kalau yang ini sama, secara otomatis sudut yang bersesuaian ini juga pasti akan sama, sehingga bisa disimpulkan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Oke. Nah, itulah tadi 4 cara untuk membuktikan apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Nah, kalian bisa review kembali ketiga cara tersebut. Yang pertama tadi ada sisi, side angle side. Oke, kemudian ada side side side. Kemudian ada angle angle side, dan yang terakhir ini adalah right angle, hypotenuse and side. Oke, ingat ya. Oke, mari kita coba kerjakan contoh soal. Oke, mari kita buktikan. Kita ingin membuktikan apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC. Oke, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Oke, nah di sini diketahui bahwa AB itu sejajar dengan garis DE. Nah, ini ada tandanya, tanda panah yang sejajar, berarti mereka sejajar. Oke. Kemudian panjang AB itu sama dengan panjang DE. Oke, ini panjangnya sama. Nah, diketahui kalau ini kan garis yang berpotongan ya. Garis yang berpotongan berarti ini sudutnya pasti sama. Karena mereka opposite angles, sudut yang berlawanan. Oke. Nah, berarti kita sudah mengetahui satu sudut. Jadi sudut DCE itu sama dengan sudut ACB. Oke. Nah, dalam dua garis sejajar, oke, sudut yang berseberangan dalam atau alternate angles itu pasti sama. Oke, jadi ini kan sejajar ya, ini juga sejajar. Anggaplah ini garis potongnya, maka sudut ini pasti sama dengan sudut A, ya. Berarti diketahui lagi sudut E itu sama dengan sudut A. Oke, sudut A. Jadi sudah diketahui dua sudut dan satu sisi yang sama. So, memenuhi untuk pembuktian angle side. Sehingga dengan pembuktian ini bisa kita katakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC. Oke. Dengan cara yang sama juga kamu bisa pasti membuktikan bahwa sudut D sama dengan sudut B. Nah, sekarang coba kamu buktikan yang soal yang di sebelah. Ini sangat gampang sekali. Kita lihat ada segitiga siku-siku, berarti potensial kita akan menggunakan cara right angle, hypotenuse, dan sisi. Oke, dari sini sudah ketahuan ya, sudah right angle-nya pasti sama. Ini siku-siku, yang ini juga siku-siku. Berarti sudut ADB sama dengan sudut BDC. Oke. Kemudian ini sudah ada tandanya, hypotenuse atau sisi miringnya sama, AB sama dengan BC. Dan mereka memiliki satu sisi yang sama lagi. Ini sisi tegak, BD.
BD sama dengan BD, sehingga sudah memenuhi syarat right angle, segitiga siku-siku, hypotenuse, dan satu sisi, sehingga terbukti bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga BCD. Oke, jadi seperti inilah cara pembuktian bahwa dua segitiga itu kongruen atau tidak. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. If you have any questions, you can write down your questions in the comment section below. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen di bawah. Dan saya akan membaca dan membantu menjawab pertanyaan kalian. Oke, selamat belajar dan see you in the next video.